Abu Lahab yang kafir udah distempel jadi penduduk neraka, senang dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Arab zaman dulu senang mendapatkan kebahagiaan itu biasanya memberikan hadiah. Kepada siapa? Kepada seseorang. Ya, akhirnya Abu Lahab karena lahirnya ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budaknya namanya Thuwaibah al-Islamiyah. Ya, bahkan dikutip ya oleh Syekh Syamsuddin Ad-Dimishqi dalam sebuah syair yang bunyinya idza kana hadza kafiron jaa bitabbat yadahu fil jahimi muhallada ala annahu yaumul itsnaini yukhaffafu lisururi bi ahmada fama dhannul abdul ladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ada orang kafir yang sudah dinisbatkan, sudah distempel jadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang namanya Abu Lahab. Udah distempel. Jadi penduduk neraka, setiap hari Senin Allah ringankan siksanya. Allah ringankan siksanya, Allah ringankan azabnya. Yukhaffafu lisururi bi ahmad. Kenapa? Karena gembira, senang aja menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad SAW. Allah ringankan siksanya. Bagaimana dengan seorang hamba? Bagaimana dengan orang muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini? Senang, bahagia tiap saat, tiap waktu dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. Benar, betul. Ayo baca sholawat semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kalian belajar ya, ngaji ilmu agama. Kalau bisa pas tahajud baca sholawat 1000 kali. Niatkan apa yang ada di dalam diri kalian. Pengen ilmunya seperti ilmunya Rasulullah. Pengen ahlaknya seperti ahlaknya Rasulullah. Pengen kecerdasannya seperti kecerdasan Rasulullah. Pengen wataknya seperti wataknya Rasulullah. Pemberaninya seperti Rasulullah. Kesabarannya seperti Rasulullah. Insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita bebel pikiran kita, otak kita tumpul, nerima pelajaran susahnya minta ampun. 4 susah, pelajaran nahu ini susah bener. Ya, pelajaran tafsir ini susah bener, ngafalin Al-Quran susah bener rasanya. Kadang-kadang ada saat waktu-waktu di mana kita galau, risau, pikiran nggak jelas, susah ngafalnya. Bener apa bener? Ya, kalau ada hal seperti itu, kalian muter-muter pondok dulu lah.
Keliling-keliling dulu, berarti itu madat dari Allah Subhanahu wa taala belum turun kepada kalian. Madat itu karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kadang-kadang cepat ngafalnya, kayak air ngalir. Kadang-kadang empet, kayak keran itu ibarat kata ditutup susah untuk ngebukanya. Jalan dulu, ngiterin pondok dulu, cari tenang, tempat yang enak. Oh di sini turun madatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ngafal lagi, belajar lagi. Jadi pikiran nggak tegang, pikiran nyaman, insya Habib ingin santriwan dan santriwati ini seperti ahlaknya para sahabat Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segi kecintaannya, dalam segi kecintaannya, dalam segi keberaniannya, dalam segi halnya. Sahabat niru kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bagaimana Rasulullah orang yang paling pemberani. Rasulullah orang yang paling sabar. Rasulullah orang yang paling qanaah. Rasulullah orang yang paling ikhlas. Orang yang paling tulus, orang yang paling zuhud. Benar apa benar? Ada dalam diri Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahkan doanya Nabi, saking sabarnya Nabi, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsurni fi zumratil masakin. Habib tanya sama santri semuanya, kira-kira mau jadi kaya apa jadi miskin? Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Yang cewek lebih banyak menjawab kayanya. Ini ciri-ciri mata duitan nih. Doanya Rasul padahal ya Allah ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Mau keadaan miskin? Mau keadaan miskin? Di akhir zaman ini kita kudu kaya, betul lah betul. Di akhir zaman ini kita kudu kaya. Di sebuah kitab Kanzun Najah was Surur kalau Kunusus Sa'adah. Di sebuah kitab Kunusus Sa'adah lil Imam Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi. Ya. Aina takhtar? Ya, mana yang kamu pilih? Ghaniyun syakir am fakirun sobir. Mana yang kalian pilih antara dua hal ini? Kaya bersyukur, miskin tapi dia bersabar. Pilih mana? Pilih mana? Miskin, kuat miskin. Miskin tapi dia sabar. Sabar dengan kemiskinannya. Kaya tapi bersyukur. Enggak masuk hadisnya Rasul. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Rasul aja mau miskin. Mau miskin mau kaya. Mau kaya mau miskin. Mau kaya mau miskin. Yang cewek mau kaya apa miskin? Sekali lagi yang putri, mau kaya mau miskin? Yang santriwan, mau kaya mau miskin? Setengah-setengah nih yang laki-laki nih. Mau kaya mau miskin? Mau kaya mau miskin? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini 50-50 nih, belang-belonteng nih. Kalau yang perempuan kompak mau kaya, kelihatan nggak mau diajak susah. Punya uang, abang saya yang nggak punya uang, ntar abang ditendang. Jangan sampai begitu neng ya. Jangan sampai seperti kudu sabar. Akhir zaman ini kudu Kata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi, al-an fi akhir zaman la budda an nakuna ghaniyan syakiran. Di akhir zaman ini orang itu dipandang kalau seandainya orang itu kaya dan Kenapa?
Memang sumber kebahagiaan itu bukan uang. Bener apa bener? Betul apa betul? Kebahagiaan gak bisa diukur dengan uang. Tapi segala sesuatu itu butuh money. Ya. Jadi kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Nusran Absi, akhir zaman, la ba'sa fi hadz zaman. La ba'sa fi akhir zaman. Enggak apa-apa di akhir zaman ini untuk kita menjadi orang yang kaya, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kaya, enggak bisa ngadain Maulid Nabi, betul lah betul. Kalau enggak punya duit, enggak bisa nyumbang pesantren, betul. Enggak punya duit, enggak bisa nyantunin anak-anak yatim, betul lah betul. Bener apa benar? Ya, makanya ulama-ulama terdahulu itu kalau kira-kira udah ajalnya udah deket, biasanya hartanya itu dikasihkan anak-anaknya, dikasih rumahnya, hartanya ini segala macam. Orang tuanya yang sekarat, sakaratul maut, udah menjelang ajalnya, biasanya dalam keadaan miskin dan dirawat oleh anak-anaknya. Biar nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisap itu udah bagian azab. Hisab, nunggu dihisab, dihitung perhitungan amal manusia, itu udah termasuk azab dari Allah Subhanahu. Ngantri enak nggak ngantri? Ngantri enak? Nggak enak. Ngantri itu nggak nunggu itu sesuatu yang menjemukan, betul lah betul. Apalagi nunggunya di padang mahsyar, panasnya luar biasa, hawanya seperti apa, luar biasa. Makanya Rasulullah orang yang paling sabar. Kenapa? Rasulullah udah ditawarin sama malaikat. Ya, Rasulullah udah ditawarin malaikat gunung untuk dijadikan emas, tapi Rasulullah nolak. Hidupkan saya miskin ya Allah. Matikan saya dalam keadaan miskin ya Allah. Dan kumpulkan saya di padang mahsyar bersama rombongan orang-orang karena orang miskin itu masuk surga duluan. Ya, masuk surga duluan. Ya Allah, saking miskinnya Nabi. Ini raja di atas raja, presiden di atas presiden, pemimpin di atas pemimpin. Nggak pernah pakai kasur spring bed. Betul lah betul. Bener apa bener? Kasurnya buntelan pelepah kurma. Betul lah betul. Qanaah wal qanaatu kanzun la yanfad, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kanzun la yanfad, simpanan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Meskipun orang miskin tapi merasa cukup, merasa qanaah, dia adalah orang paling kaya di seluruh dunia. Betul? Iya. Kaya, punya mobil, ya, mobilnya biasa, pengen lebih mewah lagi. Serakah, tamak. Punya mobil 2, pengen punya mobil 3. Ya. Ada temennya, sahabatnya pakai mobil Lamborghini, Ferrari. Oh, pengen punya Lamborghini, Ferrari. Nggak ada habis-habisnya kalau diikutin. Betul lah betul. Bener apa bener? Rasulullah dalam dirinya, dalam sarungnya ada 2 buah batu, 3 buah batu, berarti 2 hari atau 3 hari belum makan. Sanggup santri nggak makan 2 hari? Sanggup nggak makan 3 hari? Bisa-bisa masuk rumah sakit. Betul lah betul. Bener apa bener? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kesabarannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Bukan hanya itu, beliau berdakwah, beliau berjuang, beliau bersiar, dakwah sirriyahnya, dakwah secara sembunyi-sembunyinya 3 tahun, baru berani terang-terangan. Apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Rasulullah? Rasulullah dikatakan sesat,
Rasulullah dikatakan pendusta, Rasul dihina, Rasul dicaci, Rasul dikatakan penyihir, Rasul dilempar kotoran, Rasul diludahin, Rasul ditimpukin oleh batu. Itulah kesabarannya Rasulullah dalam sebuah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasul berhenti dalam berjuang? Apakah Rasul berhenti setelah dicaci dan dimaki? Apakah Rasul berhenti setelah diintimidasi, dikriminalisasi, diludahin, dikatakan ini dan itu? Tidak. Rasulullah tidak pernah berhenti dalam perjuangannya. Rasul tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran, melawan kedoliman. Rasulullah ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa pun diberikan untuk bersiar di jalan Allah Subhanahu. Saking kasihannya pamannya Nabi, paman Nabi yang namanya Abu Thalib, kasihan sama ponakannya ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, give min dakwatik, udahlah berhenti aja dari dakwah kamu, berhenti ajalah dari perjuanganmu, capek, lelah, gak tega saya ngeliat kamu dibully sama orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, diintimidasi, dikatakan ini, ditekan sana, ditekan sini, difitnah sana, difitnah sini, dikata-katain ini itu, bahkan mau dipenggal kepalanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat kepalanya Muhammad, ya, kalau dapat kepalanya Muhammad, ya, dapat jatah jabatan, dapat jatah harta yang luar biasa. Mereka kumpul musyawarah ini, ya, kumpul musyawarah untuk mendapatkan kepalanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya malaikat Jibril ngasih tahu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi, untuk berhijrah. Siapa yang ganti posisi Nabi di situ? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, duduk di kasurnya Rasulullah, berselimutkan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali. Nyawa taruhannya. Kalau orang-orang musyrik nggak tahu atau tahu, ya, tahu bukan Rasulullah, asal tebas aja bisa mati, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itulah cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Capek Rasulullah, istirahat Rasulullah, ya, minuman tinggal sedikit diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nolak. La hadzalaka ya Rasulullah. Ini minum buat kamu ya Rasulullah. Minuman cuma sedikit, sisa buat satu orang aja. Rasulullah maksa Sayyidina Abu Bakar enggak mau memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum ya Rasulullah. Akhirnya diminum sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminum sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Melihat Rasulullah minum, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa, bahagia, tersenyum. Mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syaribtal ma wartawaitu ana. Ya Rasulullah, ya Habibullah, luar biasa. Engkau minum air, engkau yang minum air, tapi saya yang hilang dahaganya dan hausnya ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Itulah perjuangan Nabi. Ancaman, ya, segala macam hal sunnah pernah dilakukan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau agama Islam ini bukan agama dari Allah, gak mungkin ada sampai sekarang. Kalau bukan agama Islam ini benar, innad dina indallahi Islam, agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Bangga gak jadi umat Islam? Bangga punya agama Islam? Bangga punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Apa yang dikatakan Nabi kepada pamannya Abu Thalib? Udahlah ya Muhammad, berhenti dari dakwah kamu, berhenti dari menyebarkan agama Islam. Udah saya capek, lelah, ya, lelah dimusuhi oleh mereka. Padahal Abu Thalib ini paman yang selalu menjaga Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ayahnya meninggal sebelum kelahirannya, ibunya meninggal, ya, kakeknya meninggal Abdul Muthalib, kemudian diasuh pamannya Abu Thalib. Ya, udahlah ya Muhammad, kamu selesai, udah nggak usah dakwah lagi, udah capek, lelah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan apa kepada Abu Thalib? Ya ammi, wallahi, billahi, tallahi, laudiat syamsu ala yamini, wal qamaru ala yasari, li'atruka hadad din, la'atrukanna. Demi Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, wahai pamanku, kalau seandainya matahari berada di tangan kananku, rembulan berada di tangan kiriku, untuk meninggalkan agama Islam, niscaya tidak akan pernah aku tinggalkan agama Islam. Itulah perjuangan. Benar apa benar? Betul apa betul? Benar apa benar? Betul apa betul? Kira-kira Nabi yang sudah mati-matian buat kita, bukan hanya di dunia membela kita, sampai akhirat pun Nabi berjuang untuk umatnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Benar apa benar? Sakaratul maut, beliau ngomong sama malaikat Israel, ya Israel, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Kalau memang sakitnya sakaratul maut seperti ini, ya Israel, timpakan seluruh sakitnya umatku kepadaku, ya Israel. Mau wafat aja masih ingat umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira ada nggak pemimpin seperti beliau sekarang ini? Gak ada, susah untuk didapatkan. Yang ada pemimpin zaman sekarang, pejabat zaman sekarang yang sukanya itu begajulan, ya, gaya hidupnya hedonis, ya, nunjukin kekayaannya, ya, padahal korupsi di mana-mana. Naudzubillahi min. Nabi Muhammad bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun, tatkala manusia menuju pergi semuanya kepada Nabi Allah Adam, ya Adam anta abal bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia di dunia ini, berikan kami pertolongan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dinukil di kitab Sahih Bukhari. Saya nggak berani, saya takut sama Allah, saya punya kesalahan sama Allah, saya pernah makan buah huldi sehingga diusir dari surganya Allah, sehingga saya diturunkan ke dunia. Saya nggak berani memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan maaf kepada kalian, mintakan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak berani, saya takut. Idhabu ila Ibrahim, sana kamu pergi kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka pergi berduyun-duyun, berbondong-bondong, bergerombolan menuju, ya Ibrahim, anta khalilullah, wahai Ibrahim, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah temannya Allah. Isfa'lana, mintakan ampun kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami udah nggak kuat, kami udah nggak sanggup, kami udah tiada daya dan upaya, ya Ibrahim. Mau minta ke siapa lagi, ya Ibrahim? Nafsi sendiri. Ana malu sama Allah. Saya pernah berbuat hal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Musa. Pergi kepada Musa. Akhirnya mereka pergi kepada, berduyun-duyun, bergerombol, berbondong-bondong menuju Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa anta kalimullah, wahai Musa, engkau yang sanggup berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berikan kami pertolongan, mohonkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengampunannya kepada kami. Nafsi enggak, sendiri. Saya pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua nabi itu maksum, dijaga dari dosa, tapi pernah melakukan kesalahan. Idhabu ila Isa, ya Isa, pergilah kamu semuanya ke Isa. Saya nggak sanggup.
Akhirnya mereka semuanya pergi ke Isa. Berduyun-duyun, berbondong-bondong, bergerombol. Semuanya menuju Isa alaihissalam. Mengatakan, ya Isa anta ruhullah. Ya Isa, engkau adalah rohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana, berikan kami pertolongan. Kami gak sanggup dengan akhirat yang fana, akhirat yang seperti ini keadaannya. Berilah kami pertolongan. Saya gak sanggup. Dulu umatku menyembah aku semuanya. Seakan-akan saya Tuhan. Padahal saya bukan Tuhan. Kesalahpahaman yang sangat luar biasa. Padahal itu bukan saya. Saya malu kepada Allah. Saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idhabu ila akhir zaman. Afdalul anbiya wal mursalin. Kalian semuanya pergi kepada nabi yang terakhir. Afdalul anbiya, sebagus-bagusnya nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya pergi kepada Nabiuna Muhammad. Ya Muhammad, anta habibullah. Engkau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana, berikan kami pertolongan. Ya habibullah. Setiap nabi dan rasul itu punya doa pamungkas selama hidupnya. Hanya yang tidak dikeluarkan doa pamungkasnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Sulaiman minta kerajaan yang tidak ada kerajaan setelah aku ya Allah. Minta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya para anbiya dan rasul minta doanya diijabah di dunia. Hanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, akhirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi didatangin umat, ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa'lana, berikan kami pertolongan, mohonkan kami maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai, banyak lupa ya Rasulullah, ya Habibullah. Nabi Muhammad memberanikan diri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berada di arsy-Nya Allah, bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusaffa. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, bukan waktunya sekarang bersujud. Angkat kepala kamu. Wasal tu'ta, mintalah, saya akan berikan. Wasfa' tusaffa, kamu memberikan pertolongan kepada siapa aja, silahkan. Hak kamu sekarang memberikan syafaat kepada yang kau kehendaki. Siapa lagi kalau tiada lain dan tiada bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat pun Nabi ingat sama kita, minta kepada Allah, ya Allah, saya nggak ridho, saya nggak ikhlas. Kaum yang lain, umat yang lain masuk surga duluan sebelum umatku semuanya masuk surga, baru umat-umat yang lain dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa para anbiya dan rasul yang enggak kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad? Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa pun diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi makmumnya dari Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Lama banget ini ceramah, nggak berasa, ngantuk, lapar, benar, yakin. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat tibbiyah sebagai terakhir. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit yang ada dalam diri kita. Allah sehatkan badan kita. Allah berikan istiqomah kepada kita. Allah selesaikan permasalahan-permasalahan kita. Allah angkat bala, musibah, bencana yang ada dalam diri kita. Allah bersihkan hati, jiwa dan pikiran kita. Senantiasa mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah. Semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah berikan rezeki kepada kita semuanya melimpah ruah halalan thayyibah, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo aja baca sholawat tibbiyah 3 kali. Baca sholawat tibbiyah, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah fi taatillah ya. Man ahsanan nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagusnya manusia,
Sebagus-bagusnya manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo bareng-bareng baca sholawat tibbiyah. Kira-kira siap? Siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ayo semuanya keluarin suaranya. Salim Allah. Lebih semarak, lebih kompak. Ala sayyidina Muhammad. Wa nuril abasar ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Nyaman nggak sholawatan? Adem nggak sholawatan? Tenang nggak sholawatan? Mudah-mudahan kita semuanya ahli Quran, ahli sholawat. Amin ya rabbal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham jaman ada jaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala hawalaina syaqiyya wala mahruma wa hab lana jami'an limanika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat antum semuanya, lebih khususnya buat Habib. Insyaallah manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.